Kata gratis adalah satu-satunya kata yang bisa membuat orang berhenti berpikir. Begitu mendengarnya, kita langsung setuju tanpa pernah bertanya. Padahal dalam ekonomi dan politik tidak ada kebijakan yang benar-benar gratis. Semua itu pasti menguras biaya. Setiap manfaat selalu dibayar, entah sekarang atau nanti. Itu udah jelas. Dan di video ini kita akan berdebat soal niat baik. Kita hanya akan membongkar kemana biaya itu berpindah dan kenapa akhirnya kita yang menanggungnya. Karena pertanyaan pentingnya bukan lagi apa yang kita dapat, tapi apa yang sebenarnya kita bayar saat sesuatu itu disebut gratis. Dan untuk memahaminya, kita harus mulai dari satu prinsip dasar, satu prinsip yang dipakai di seluruh dunia. Dalam sejarah pemikiran politik dan ekonomi, ada suatu kesepakatan yang hampir universal, yaitu tidak ada kesejahteraan tanpa biaya. Adam Smith, Keynes, sampai Amartya, mereka selalu berbeda pandangan soal negara. Tapi kali ini mereka sepakat pada satu hal yang mendasar: setiap kebijakan publik itu selalu menuntut pengorbanan kolektif. Namun ada satu kata yang sejak lama dipakai untuk membuat pengorbanan itu terdengar ringan. Kata itu yakni kata gratis. Kata gratis. Dan di titik inilah politik modern mulai bekerja, bukan lewat logika tapi lewat psikologi massa. Maka pertanyaan kita hari ini bukan emosional tapi intelektual. Jika sesuatu disebut gratis, siapa yang sebenarnya membayar dan mengapa kita semua jarang diajak untuk menghitungnya? Dalam ekonomi klasik, ada satu prinsip yang diajarkan sejak awal. There is no such thing as a free lunch. Kalimat ini bukan sinis ya, ia justru realistis. Artinya sederhana, setiap manfaat selalu memiliki biaya peluang. Negara-negara Nordik sering dijadikan contoh kesejahteraan. Tapi yang jarang dibahas adalah di sana gratis selalu dibarengi pajak yang tinggi. Transparansinya ekstrim dan terdapat juga konsensus sosial yang keras. Bayangkan saja. Warga tahu mereka itu membayar dan karena tahu mereka menuntut kualitas. Masalahnya muncul ketika konsep gratis dipindahkan tanpa budaya perhitungan yang sama. Disitulah gratis berubah dari kebijakan rasional menjadi ilusi kenyamanan. Dalam ekonomi politik modern, biaya publik jarang muncul sebagai tagihan langsung ya. Yaitu muncul sebagai inflasi jangka menengah, defisit anggaran, atau menurun kualitas layanan lain yang tidak viral dan jarang diketahui oleh masyarakat. Amerika Latin, Afrika, bahkan beberapa negara Eropa Selatan itu telah berkali-kali membuktikan satu pola ya. Gini polanya itu, belanja sosial tanpa produktivitas itu menciptakan ketergantungan fiskal. Misalkan, tokoh Keynes itu juga pernah mengingatkan stimulus tanpa struktur hanya menunda krisis saja. Apakah itu sama ya seperti dilakukan Indonesia? Dan dunia sudah berkali-kali melihat ya, bagaimana bantuan hari ini berubah menjadi beban generasi berikutnya. Jadi ketika kita merasa tidak membayar, seringkali itu karena tagihannya belum jatuh tempo. Gimana? Jadi ketika kita merasa tidak membayar akan hutang-hutang itu tadi, seringkali itu karena tagihannya belum jatuh tempo.
Ada tokoh filsuf politik Hannah pernah menulis bahwa bahaya terbesar dalam politik itu bukan kejahatan tapi ketidakberpikiran. Ada tokoh pemimpin yang kurang berpikir, jadi dalam satu pengambilan kebijakan tentu saja merugikan banyak masyarakat, terutama untuk generasi berikutnya. Kita kembali ke kata gratis. Kata gratis itu bekerja tepat di sana Ia tidak memaksa, ia tidak melarang, ia hanya membuat kita berhenti bertanya. Dalam politik modern, kebijakan sering dikemas seperti kampanye pemasaran, benar kan? Yang dinilai bukan keberlanjutannya, tapi daya tarik emosional. Oke, kalian dapat sampelnya, bayangkan sendiri saja. Gratis adalah slogan sempurna, cepat, populer, dan sulit ditolak. Namun negara yang dibangun dengan slogan tidak pernah bertahan lama. Dalam demokrasi yang matang, warga itu diposisikan sebagai pemilik kedaulatan fiskal. Di sana, pajak, subsidi, dan belanja publik adalah perdebatan publik yang amat keras. Sebaliknya, demokrasi yang belum dewasa cenderung memperlakukan warga sebagai konsumen kebijakan. Diberi lalu diminta puas. Amartya Sen menyebut pembangunan bukan soal apa yang diberikan negara, tapi sejauh mana warga memiliki kapabilitas untuk memahami dan memilih. Tanpa kesadaran itu, bantuan berubah menjadi alat pemberdayaan, menjadi alat pengendalian. Jadi kesimpulannya, video ini bukan ajakan untuk menolak bantuan Sekali lagi, bukan ajakan untuk menolak bantuan. Video ini adalah ajakan untuk naik kelas sebagai warga negara, terutama warga negara Indonesia. Negara kuat itu tidak lahir dari rakyat yang selalu puas diberi-beri atas nama kegratisan semacam itu, tapi dari rakyat yang berani bertanya sebelum berterima kasih. Jadi ketika kamu mendengar kata gratis, jangan langsung percaya. Berpikirlah seperti warga Indonesia, berpikirlah seperti warga dunia yang sudah belajar dari sejarah. Jika ini gratis, biaya apa yang sedang dipindahkan, ke siapa, dan sampai kapan? Karena dalam politik dan ekonomi, yang paling mahal itu bukan kebijakan yang buruk, tapi warga yang berhenti berpikir dan membiarkan kebijakan itu berjalan dikuasai oleh orang yang ada di atas.